Selamat pagi, hai, halo, hai everyone. Selamat pagi Cengkareng. Ditunggu loh sampai refresh 2 kali kok belum nongol-nongol. Oh my god, ini sudah hadir kok. Selamat pagi, hai. Bogor, selamat pagi Aceh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi. Hari ini kita kembali lagi online, tentunya di Duet Siaran Pagi buat kita update kehidupan. Kalau di podcast Rory ditanya, so what's your tagline? Getting better every day with us, gitu ya. Itu adalah duet. Kenapa getting better every day with us? Seperti teman-teman tahu, kita kan memang punya spirit hashtag mengurus diri. Itu masih dilakukan. Semoga semuanya juga masih melakukan itu. Sebuah pemikiran, sebuah gagasan tentang bagaimana kita melihat ke dalam diri kita sendiri untuk bisa mengenal lebih dalam diri kita sendiri, baik itu jasmani maupun rohani, gitu ya. Jadi mengurus diri itu spiritnya. Bagaimana kita melihat lagi ke diri kita, melihat ke dalam, terus kemudian merawat diri kita ini, baik jasmani maupun rohani, agar kita mengenal diri kita lebih baik. Karena pemahaman kami di Duet, Dave sama Iwet adalah kita percaya bahwa segala sesuatu itu berawal dari diri kita dulu. Kalau kita udah kenal diri kita, kalau kita sudah paham, kita nyaman dengan diri kita, seharusnya kita bisa menghadapi dunia ini dengan lebih baik lagi. So, tagline kita adalah Getting Better Every Day with Us, dengan spirit, gagasan, mengurus diri. Masih pada mengurus diri nggak nih teman-teman? Coba mengurus diri itu apa aja sih? Bentuknya macam-macam. Yang paling gampang adalah misalnya kayak bukan menyempatkan, tapi meluangkan, making time untuk berolahraga. Lalu kemudian juga mengkonsumsi makanan yang baik, gitu ya. Lalu kemudian memperkaya batin dengan memperkaya batin dengan dengan bacaan, dengan tontonan, terus kemudian mungkin kajian, gitu ya. Oh gitu. Hari ini rambut kepang 2. Iya, kayak ada lagunya. Ada lagunya, mau dinyanyiin lagunya. Mau. Nggak usah ikut nyanyi tapi ya. Oke. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di alam kubur mendapat siksa. Oh maaf, lain perguruan silat. Ya, Siti Aisyah rambutnya tuh kepang 2. Kepang 2 mandi di kali, rambutnya basah. Akhirnya kepangnya dibuka, gitu. Tapi yang buntutnya nggak enak sih, Siti Aisyah. Iya bener, makanya. Terakhir seksa ya, seksa terakhirnya. Terserah di depannya si Siti mau mandi di mana, terserah ya. Pokoknya buntutnya nggak enak, si Siti disiksa di kubur. Panas banget nih. Kenapa? AC mati dikarenakan belum bayar listrik. Hah? Apa nih penyebab dari kipas-kipas asmara ini? Apa? Gue perhatiin ya. Gue kalau mandi pagi, gue udah mandi, gue udah siap. Gue tuh kalau mandi pagi, gue jadi serba salah. Kalau pasang AC gue kedinginan, matiin AC gue kepanasan. Tapi kalau gue belum mandi, gue bangun tidur, temperatur gue tuh fine. Oh gitu. Itu sebuah alasan ya untuk kemudian narasinya itu sebabnya aku tuh nggak mandi. Bener. Tahu gue akal-akal bulus lo. Nggak ada alasan-alasan begitu. Mandi mah mandi aja. Mau temperatur turun, temperatur naik, serah. Itu dah. Hidup tuh emang suka kebanyakan narasi. Ya namanya juga siaran pagi kita, say. Nggak penting tapi berpengaruh. Gila banget. Ada apa nih? Ada apa? Kok tiba-tiba nggak penting berpengaruh nih keluar? Apa tuh ceritanya? Coba. Dimulai deh. Digelar dagangannya. Digelar. Yuk. Pagi-pagi tuh udah nyepet gitu tuh kayak ada apa? Yuk. Kagak.
Gue merasa memang ya udah bercandaan obrolan kita di siaran itu tuh kan ya nggak penting tapi berpengaruh aja. Bercandaan geng-geng duet gitu loh. Astaga Om Dave, kenapa mesti dibahas ini sih? Sumpah nggak penting. Terus gue gini, ya yang namanya juga siaran paginya duet nggak penting, tapi gue akan titik-titik, tapi berpengaruh. Oh iya ya, nggak penting tapi berpengaruh. Ya gitulah. Oh, ini siapa yang ngomong? Glenda kayaknya, Glenda. Deh, nggak semua geng duet juga gue apal namanya maksudnya. Ini rambut bikin dari kapan nih? Siti Aisyah dari subuh. Enggak. Kagak. Ini kan kemarin gue syuting ya, gue tidur begini aja, bangun begini lagi. Oh gitu. Iya. Cerah ya hari ini pakai pink ya. Cerah ya. Gue tuh, lu berminat nggak sih Wet untuk ikut color analysis? Belum, nanti ya. Kalau gue udah minat gue jalan sendiri ya. Tapi sekarang belum. Iya, gue tuh juga soalnya kemarin kan gue syuting, gue ngobrol sama Rasti, ada bintang tamu kita. Dia gini, Kak, ayo Kak, gitu, nyobain yuk color analysis gitu. Aku selama ini berpikir kalau aku tuh cocoknya pakai warna gelap, ternyata aku tuh cocoknya light winter. Siapa tahu Kak Dave berbeda. Suami aku juga selama ini merasa dirinya cocoknya pakai warna hitam. Ternyata setelah di color analysis, dia itu summer warnanya. Terus gue gini, gue pengen sih sebenarnya Ucita Pohan tuh udah pernah nawarin, cuman gue takut gue nggak siap, ngerti nggak lu Wet? Selama ini gue merasa diri gue sukanya hitam, biru, abu-abu, tiba-tiba warna gue summer, kan rese ya, ngerti nggak lo? Jadi gue gini, aduh gue siap nggak ya? Kenapa sih Bu? Enggak, lucu ya lo tuh ternyata gue tuh di balik kekakuan gue ini kan gue selalu dibilang gitu ya, si kaku, si koleris, tukang marah, si tukang intimidating gitu ya, tapi sebenarnya lo tuh lebih kaku daripada gue ya. Ya, Bo. Pertanyaan lu tuh nggak penting tapi berpengaruh banget sih. Ya udah jelas lah, Say. Ya, nyobain color analysis aja pakai ada. Kayaknya aku nggak siap deh menerima kenyataan. Bo, cobain aja kali. Diri lu sendiri, lu berani nggak tiba-tiba gue seret hari ini? Gue bukan masalah gue berani atau nggak beraninya. Berani mah gue berani aja. Adik, mau atau tidaknya. Wushu Adik. Krisdayanti kali ah. Terus ada yang bilang gini, bukannya Kak Dev sukanya pink? Oh, aku tuh sukanya warna hitam sebenarnya. Iya. Tapi gue tuh gitu loh, Iwet. Gue tuh harus mempersiapkan mental gue sebelum gue melakukan apa-apa. Contoh gitu ya, kayak kan ini bentar nanti malam tuh ada undangan wedding vendor pesta Halloween kan itu udah pada udah pada sibuk deh tuh ya vendor-vendor. Karena yang bikin pestanya tuh Aksio, dan Aksio tuh dari tahun ke tahun kalau bikin pesta seru banget, Wet. Seru banget gitu. Pernah gue dandan, gue nge-MC, gue jadi Asterik. Oh wow. Terus di satu masa gue dandan, gue jadi Dracula tuh didandanin Doni. Waktu gue nge-MC yang gue jadi Dracula itu yang menang Yogi. Lo tau gak Yogi jadi apa? Manusia silver. Enggak dong, itu sebelumnya. Oh, jadi apa? Yogi dandan jadi Annabelle. Oh wow. Annabelle. Jadi dari turun mobil dia diseret. Dia duduk glepok gitu diseret. Sampai pesta selesai. Menang, dapat tiket ke Korea. Bagus. I like Yogi. Konseptual. Dan dia memegang teguh konsep itu. Bagus. Konsep. Bagus. Yogi konsep. Nah, tahun ini kan teman gue udah pada sibuk. Doni udah gini, ayo Nek, mau datang jam berapa? Gue gini, aduh gue kayaknya nggak, I don't feel like it loh. Gue nggak pengen dandan. Kenapa? Ayo dong, seru. Mau jadi apa? Kita siapin. Mau jadi apa? I don't feel like it deh gitu. Yogi udah gini, lo mau nggak dandan? Kita berdua nih. Yogi kan konsep, gue gini. Apa nih konsepnya gitu?
Yogi tuh punya satu konsep ya yang tapi jangan di-spill. Tapi ini lucu ya, ini lucu. Dia pengen jadi pramugari SQ. Oh bagus, rambutnya pendek. Oh dia yang Yongen scope-nya ambilnya ya. Tapi dia konsepnya dia jadi pramugari SQ lengkap dengan seragam, lengkap dengan koper, lengkap dengan tas dan harus berenam. Jadi begitu masuk ke dalam ruangan, kita seret koper berenam kayak di airport, tak tok tak tok tak tok. Dan sepanjang event kemana-mana berenam. Jadi gue bisa bayangin lagi. Gue bisa bayangin. ya, Itu lucu banget loh. Hah? Ya, kemana-mana berenam, pipis berenam, ngambil minum berenam, kayak pramugari gitu. Itu nggak boleh beli renceng ya. Nggak boleh, harus Nggak berenam. boleh. Harus Berenam. Atau karena kita berteman berdua-belas, Yogi tuh gini. Atau mau lebih heboh lagi, kita berdua-belas masuk ke dalam ruangan, buka pintu gitu, 6 jalan, gerak koper. Bagus. Jadi satu set ini tuh ya, air crew tuh ya. Satu set terbang long flight tuh 12 biasanya. Iya, tapi kendalanya adalah seragamnya pramugari SQ itu nggak ada yang jual, Wet. Dan begitu ada dijual mahal. Did you know? Oh ya? Yes, dan itu tuh biasanya dijual katanya dilelang di website oleh pramugari yang katanya sudah retired. Jadi ketika retired, mereka boleh bawa yang mereka punya. Kadang ada beberapa yang suka mereka let go. Gitu. Kalau yang murmernya gitu nggak ada, yang jual tahannya juga nggak ada. Jadi si Yogi gini, nggak ada nih yang jual, gimana? Terus dia gini, lo mau nggak? Lo berdua gue nanti malam. Males gue bilang gitu. Terus dia gini, Yogi kan punya patung badan gue kan di kantornya dia kan. Gue kan tahu size lo. Gue cariin baju bright ya, baju pengantin gue gini. Apa serunya jadi pengantin, dia bilang gini. Lu jadi pengantin gembala, kata dia gitu. Jahat. Kita gedein badannya pakai padding. Jahat. Jadi pengantin gitu. Terus lalu jadi apa konsepnya gitu? Gue jadi WO. Jadi gue pakai blazer, pakai ikat leher, terus gue pakai HT. Jadi kita masuk berduaan kemana-mana. Gue bawa flipboard. Jadi kita berduaan kemana-mana gitu. Gue jadi WO-nya. Mau nggak? Males gue. Oh, lagi nggak mood ya? Lagi nggak mood. Terus ada juga teman gue beride gini. Kayaknya tahun depan deh beride gini. Gue punya ide buat lo Halloween. Apa? Gue bilang gitu. Gue makan walaupun gue nggak niat, gue tampung aja, dia bilang gitu. Bikin papan gitu ya. Jadi seolah-olah papan dari styrofoam, seolah-olah jadi gitu. Muka gue dibingkai oleh papan seolah-olah handphone. Terus tulisannya TikTok. Jadi gue lagi streaming TikTok, kan duet selalu streaming TikTok. Iya. Lucu ya. Jadi gue cuma pakai piyama, pakai kimono gue, dan ala kadarnya gitu, lagi streaming siaran duet. Ininya TikTok. Iya. Bocor ya semua, udah ide ya. Nah, ada yang gue wujudkan. Bocor semua ide ya, bener. Dipakai dia sama orang lain. Boleh dah, ambil. Soalnya nanti malam pestanya hadiahnya adalah iPhone 17. Oh, makanya semua langsung berlomba-lomba. Oh, iya. Di mana pestanya, Aksio? Aksio Creative Space. Oh, yang di itu ya, apa namanya, Arteri? Gandaria. Oh, Gandaria. Oh, gitu. Jadi Nini Gayung aja pasti menang. Ini Gayung tuh siapa? Aduh, kayak Sister Hong gitu mah pasti banyak. Banyak ya. Iya sih, benar juga. Iya. Pramugari SQ sih, gue tertarik tuh. Pramugari SQ kan. Terus ada teman gue yang bilang gini, lu jadi Kak Jill dong. Ntar kita kemana-mana bawa horden. Gue gini, tapi Kak Jill kalau salah-salah dandan bisa jadi Amy Winehouse loh. Iya. Yang mana dong gitu. Tapi emang udah dasarnya gue nggak niat aja. Jadi lu nggak datang malam ini? Habis itu kan gue meeting tuh sama TikTok. Gue datang tapi gue nggak dandan, nggak keburu waktunya. Oh,
Jam berapa lo meeting sama TikTok? TikTok mana nih? TikTok Indonesia lah, mau TikTok mana? TikTok Depok. TikTok kan nggak ada cabang-cabangnya, emangnya Mbak Mi Acap. Ya. Kayaknya cukup tidur ya. Hah? Tidur cukup kayaknya ya. Hah? Masih belum cukup tidurnya. Cukup yang gue tuh mengambil saran dari lo kan. Iwet bilang gini, Nek, gue tuh dapat saran dari bapak-bapak ID. Mereka katanya mendedikasikan 1 jam waktu mereka sebelum tidur untuk bales-balesin DM gitu. Jadi gue gini, gue kan orangnya gitu kan, nggak bisa dapat ide gitu. Cobain gitu ya, siapa tahu bener. Mulai capek ya balas DM tuh. DM lu soalnya problem. Kalau bapak-bapak ID mah DM-nya lawak. Mulai capek loh. Udah gitu, jangan tersinggung ya geng duet ya. Maksudnya aku berusaha sedapat mungkin untuk menservis dengan baik gitu ya. Kan semenjak kita jualan merchandise kita, mangkok, piyama gitu, ada aja Bo yang ditanyain tuh. Yang pertanyaannya tuh sebenarnya gue sampai ini gue jawabnya gimana ya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan yang kayak Om Dave, resi aku apa ya, itu gue bisa bantu. Om Dave kenapa belum datang ya, itu gue bisa bantu. Tapi kalau Om Dave kira-kira kalau aku tidur pakai ini nggak apa-apa enggak ya? Ya nggak apa-apa lah, itu baju-baju lo. Lo mau apain nggak? Om Dave kalau piyamanya aku pakai pergi jalan-jalan ke mall gimana ya? Oh, gimana dong? Lagian juga lo ya pada yang nonton ya, buat apa sih nanya-nanya begituan? Kenapa nggak lo tanya sama diri lo sendiri? Itu berlawanan loh sama konsep mengurus diri. Nah, mulai ngomel kan gue. Ya, itu menurut gue ribet, tau nggak? Menurut gue ribet sih. Enggak, itu ribet. Enggak. Udah, lo nggak usah. Please do not try to be a popular person all the time. Ya, please deh. Kayak gini ya, gue juga bingung gitu. Kenapa kalau lu salah ukuran, terus lu lapornya ke Dave, kenapa nggak ke duet aja? Karena gue pasti jawab. Enggak loh. Menurut gue, iya caper banget. Dah tuh, I say it. Iya. Yang kurang kode pos aja laporan sama gue. Om Dave, aku kayaknya kurang nulis kode pos apa-apa nggak ya, takut nggak nyampe. Gue jabanin. Lo tau nggak apa? Menurut gue, emang pengen ngobrol aja yang. Iya, tapi kayak, please lah, cari temen deh, Bo. I'm so sorry ya, bener kayak, pengen manja-manjaan aja sama aku mungkin. Ya nggak berkepanjangan kali. Ya Allah, Gusti. Ada juga kadang-kadang kalau lu udah screen cap gitu ya, DM dari geng duet, gue udah cuman gini, astagfirullahalazim, ya Allah. Tapi gue ya udah, gue diem aja kayak. Ya, well, namanya kita pekerja publik ya, yang ya kita harus melayani from top to bottom. Semua berhak mendapatkan perhatian kita lah, gitu. Oh my god. Ya udahlah. Kalau lo happy ya monggo. Bajai lewat dulu ya guys. Ya, menurut gue lumayan lah, Bo. Gue berasa ada yang nyariin di DM. Lumayan lah, say. Emang udah berhenti WhatsAppannya? Halo. Nggak dijawab. Tapi gimana coba nih? Coba gue tanya. Seneng nggak ada yang nyariin gitu, geng duet? Geng duet apa gue nih? Ya, geng duet dulu. Seneng nggak kalau menjalani hari lu tuh ada yang selamat pagi gitu? Oke.
Silakan guys, dijawab. Senang. Cuman satu yang bilang si engage with Citra bilang enggak gitu katanya. Senang kan? Lu terpapar nggak dengan konten yang membahas gini? Saying good morning to people you care about actually means a lot. Oh ya? Dia bilang means a lot untuk yang menerimanya. Oh iya. Itu tuh mungkin so simple and so trivial, remeh-temeh banget. Tapi orang yang terima itu mendapatkan pesan bahwa the first thing they think about when they start their day is you. How important does that make you feel? Nice ya? Nice, dan ya? itu menjadi take it for granted ketika lo bangun tidur, abis lo beres-beres semua segala macam, terus lo membalas WhatsApp yang belum kebalas semalam. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kadang-kadang lo tidur, ketika lo udah tidur itu ada WhatsApp yang masuk dan belum lo balas. Biasanya urusannya soal kerjaan. Jadi begitu lo bangun, maka yang pertama kali lo follow up adalah WhatsApp tersebut. Nah kan nggak mungkin ya balas WhatsApp itu tanpa pagi. Jadinya makanya kalau di gue tuh jatuhnya kayak oh ya gitu, karena ketika gue mengucapkan selamat pagi, gue nggak memikirkan lo secara emosional, gue mikirkan ini sopan santun aja sebelum gue nge-push soal kerjaan. Lu mah wet. Susah ya ngomong sama gue kayak ya Allah baru aja mau romansa gitu ya. Patah lagi ya. Bener. Baru juga Siti Aisyah mau berkembang hati. Ya Allah. Ada siapa nih yang tiba-tiba pagi gitu? Siapa kalau boleh tahu nih? Ada ya? Oh nggak ada, kirain ada, makanya Siti Aisyah tuh mau berkembang hatinya, ternyata enggak. Justru lagi ngebatin. Andaikan kalau ada tuh rasanya kayak apa ya gitu. Oh gitu. Ini temanya tuh romantisme horor gitu loh Pak. Oh karena kamu Halloween ya, jadi harus ada horor-horornya dikit ya. Tapi kan waktu itu lu udah sempet ngomong minggu lalu tuh. Lu bilang bahwa kebahagiaan itu datangnya harus dari diri sendiri, bukan dari ucapan selamat pagi orang lain. Lah itu semua konsep wushu sama gue sini. Tadi katanya bagus memegang teguh konsep, sekarang frek semua tuh konsep. Tapi lu agak labil ya. Gue labil, ya udah pastilah. Tapi ya gini, tapi it's still nice kan? Coba deh geng duet, lo di WhatsApp selamat pagi sama orang yang you care about deh gitu. Gak usah somebody you care about yang lo nantikan ngelihat namanya pop up di handphone lo tuh. Gitu ya. Gue akan menunjukkan sisi romantisme gue sekarang ya. Gue akan menunjukkan sisi melankoli gue. Tadi kan langsung gue, kalau gue masalahnya kalau ngucapin selamat pagi itu lebih kepada courtesy aja, biar nggak terlalu dedes gitu ya. Nah sekarang gue ungkapkan nih, kalau gue ucapan selamat pagi nggak terlalu, Dev. Masa? Nggak. Biasa aja, karena balik lagi udah jadi kayak courtesy, karena ya hari-hari kita kalau ngucapin pagi, ininya jangan lupa ya nanti di follow up bla 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 bla, lanjutannya biasanya begitu. Nah tapi ada satu yang menurut gue itu bikin nyes gitu, pelukan di pagi hari. Itu baru letoy gue. Itu baru gue kayak, wah kena nih gue kebun-bunan gue. Ya, lak-lakan gue tuh kena kalau udah pelukan di pagi hari. Ya, gitu. Kita dramatisir. Diam. Anjir.
Boleh gue lanjut? Boleh gue lanjut? Boleh gue lanjut apa enggak? Oke. Kayak gue pengen ambil kipas juga deh, ini kalau kayak gini caranya. Lanjut ya, lanjut. Pelukan di pagi hari, oke udah ya, semua oke. Lanjut nih. Pelukan sebelum berangkat kantor. Ya, itu baru semangat seharian. Nah, gitu. Kalau ucapan selamat pagi doang mah kalau gue ini mah kalau gue ya. Atau dicariin pagi-pagi kalau gue ya, kalau gue. Mohon maaf nih kalau kita beda nih ya. Biasa aja. Tapi kalau udah pelukan di pagi hari, terutama pelukan sebelum berangkat beraktivitas, bubar itu. Itu semangat. Lucu ya, cara lu menjelaskan itu sebenarnya kayaknya gue jadi berpendapat bahwa bahasa cinta lu itu physical touch. Oke. Tapi gue nggak suka dipegang. Iya, tapi kenapa lu tiap kali gue pegang atau gue colek atau gue mau peluk atau pundak lu gue kayak taruh tangan gue aja, cet gitu, lo apa sih? Gitu, lu rasa apakah lo nggak suka gue nya? mulai sensitif. Apa nih? Apa? Lu jijik sama gue? Manipulator teh ya kan? Oh iya. Sementara tadi lu bilang lu dipeluk itu it speak love to you sebelum pergi ke kantor. Tapi kenapa kalau gue pegang lo, gak usah pegang. Gue melabuhkan tangan gue di pundak lo aja. Bahasanya melabuhkan tangan, anjay. Lo, gitu. Lo menyirnakan harapan gue. Nggak tahu ya. Iya. Karena aku merasa bahwa badanku tuh hanya untuk orang tertentu gitu. Badanku orang tertentu. Badanmu itu kayak pelabuhan Sunda Kelapa, Purgoso. Anjay, di zaman VOC lagi ya. Banyak kapalnya merapat. Ya, silih berganti, yes, ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang mau melintasi abis dari benua Amerika menuju ke Eropa. Bener. Kadang banyak juga kapal-kapal yang ditunggangi oleh negara-negara lain. Iya, bener. Bener. Nah, oke, kita boleh ganti topik ya. Kayaknya mulai bahaya nih. Enggak. Tapi ya, kalau kan lu bilang, gue kalau dicariin selamat pagi gitu, gue biasa aja kalau dipeluk pagi hari atau dipeluk sebelum berangkat kerja. Gue belum pernah ngerasain itu. Oh, lu belum pernah ya? Gue pernah. Gue belum pernah. Iya, that was the best feeling in the world. Gue belum pernah, Bo. Gue masih bisa memvisualisasi. Lu masih bisa recall rasanya gitu ya? Banget. Gue masih bisa recall rasanya, masih bisa memvisualisasi adegannya, masih bisa. Gue belum pernah loh. Jadi hangatnya dipeluk oleh somebody you care about, you care for gitu di pagi hari atau sebelum pergi kerja dipeluk gitu, gue belum pernah sih. Dipeluk di pagi hari juga lu belum pernah? Belum. Masa sih? Lu kalau pacaran kayak apa sih, Bo? Hidung-hidungan ya? Lu pikir gue ilpaka gitu. Kalau ketemu gini, hai sayang. Lu gimana sih, Nek? Kalau pacaran coba ceritain sama gue deh. Kok nggak pacaran? Kalau ketemu, domikado. Hai sayang. Domikado. Eskado. Beo. Cit. Ui. Agak aneh ya. Gimana ya? Sian ya, Bo. Gue mulai. Lu bener-bener kayaknya lu harus dilesin deh, Bo. Les pacaran? Iya. Emang? Lu parah banget, masa sih?
Iya. Lu acting ya? Acting pedut. Bohong bokek. Beneran? Belum pernah gue. Emang lu gak pernah pergi liburan? Sama siapa? Sama pacar lo? Pernah, tapi all my drama-drama Korea kan gitu ya. Eber. Nggak pernah ada yang, gue kan juga nggak banyak ya Wet ya. Past relationship gue, orang yang pernah berlabuh, kapal-kapal yang pernah berlabuh di dermaga aku, nggak ada yang suka peluk. Hah? Iya, Masa? nggak ada yang suka peluk, Wet. Oh. Sedih ya, gue. Dulu sempet ngerasain tuh, oh enak ya dipeluk di depan orang gitu. Oh, gue gak di depan orang. Gue gak suka. Iya, karena gue nggak pernah dipeluk in private. Maksudnya dipeluk kayak tiap kali ketemu diberikan pelukan hangat gitu. Kalau cipika-cipiki udah biasa ya, dipeluk hangat gitu. Gue tuh sempet, oh gini ya rasanya ya gitu. Oh gitu. Enak ya gitu ternyata. Sempet ngerasain gitu sama calon gebetan lah ada dulu. Tapi kemudian berhenti. Iya, sedih juga ya. Iya, jadi I'm sorry I cannot relate. Tapi nggak apa-apa, gue bisa menghargai kalau itu adalah pilihan lo. Makanya, ya kalau dipeluk ponakan beda lah ya. Kalau dipeluk ponakan beda lah ya. Kayak gue kan selalu kalau ketemu Ethan sekarang, do you miss me gitu. Kalau gue nanya gitu, dia udah tahu. Do you need a hug? Yes, I do. Come here. Dia udah tahu gitu. Tapi beda lah ya. Kalau orang yang kita suka gitu, kabogoh gitunya, beda. Belum sih gue. Di pesawat pegangan tangan pas take off pernah? Belum pernah. Beneran? Kayak small touch di pesawat gitu, lu nggak pernah? Oke, berarti gini ya. Sekarang topiknya adalah apa ekspresi yang menurut lu speak love to you, ya? Gitu. Kan kayak lu tadi, kayak gue bilang kan, ekspresi yang dibilang selamat pagi itu it speak love gitu ya. Terus lu bilang lu dipeluk gitu ya. Terus sekarang buat lo pas mau take off pegangan tangan gitu. Belum pernah juga gue. Belum pernah. Kalau pasangan lu bilang I love you, apakah lu merasa perlu untuk membalas bilang I love you tuh? Tergantung momennya. Okay. When I feel like it, dan bukan when I feel like it. Ketika momennya emang gue bisa dan merasakan itu, gue akan bilang I love you more gitu. Tapi kalau umbar, gue ledekin pasti. Nah, kayak too cheesy gitu ya. Gitu ya. Gue pernah punya gebetan ya. Dia tuh kaku dan bahasa cintanya kayaknya sama gue tuh berseberangan. Ya, jadi gue tuh kan orangnya sangat ekspresif ya, seperti lo lihat kan. Jadi gue tuh sangat I like to touch, gue pegang, gue ini, gue itu gitu. Nah dia tuh sebenarnya enggak, tapi dia melayani gue walaupun kadang beberapa kali dia merasa terganggu gitu ya. Tapi dia melayani dan gue bisa melihat gitu kalau dia melayani aja karena dia tahu emang dia bahasa cintanya gini. Dan gue tuh juga kalau ini gue sayang, love gitu tuh gue it comes freely from my mouth. Not that I don't mean it ya. Tapi I meant every word of it gitu. Tapi emang it comes freely aja for me gitu. Nah kalau dulu gebetan gue itu ya, dia nggak pernah panggil sayang, panggil bahasa sayang gitu, nggak pernah. Tapi sayang itu hanya keluar kalau kita lagi berantem. Ya cerita. Hah? Ya elah, yang itu lagi. Gue pikir ada cerita bab yang lain. Emang gue udah pernah cerita ke lo? Udah. Di siaran? Bodo amat.
Itu tuh menurut gue, oh gitu. Saat lagi berantem dia panggil saya, Ya panggil, Allah. udah ya, oh ya udah deh. Hal penting tapi berpengaruh dalam hidup gue. Yang gue inget-inget gitu. Bis gue nggak punya memori cinta lain lagi. Iya bagus, berarti lo move on. Ketika udah move on, lo lupain bener-bener. Kalau gue kan masih ada dalam relung-relung hati gue. Gue tuh nggak punya pengalaman cinta lagi. Apa ya? Apa dong ya? Apa ya? Nggak tahu. Apa ya, Wet ya? Nggak tahu. Iya. Ada. Speak love lagi ya. Speak love tanpa harus ngomong I love you gitu ya. Hari ini mau kemana gitu ya. Misalnya nanya gitu. Terus gue jawab nih mau ada agenda ini. Mau dianterin nggak? Terus gue gini, hah? Tumben amat. Terus gitu, iya ntar dianterin aja. Ntar dianterin, apa namanya, lo acara, terus nanti gue jemput lagi. Dia nggak turun. Itu speak love menurut gue. Gitu tuh gue pernah. Pernah. Belum selesai nih. Terus dia gitu gini, kayak gue mesti balik dulu. Ya udah, balik aja dulu. Nanti kalau mau pergi lagi bilang ya, nanti dijemput. Iya. Gitu. Iya, itu gue pernah. Iya kan? Lucu banget nih gitu. Tumben banget gitu. Nah, gue suka tuh hal-hal yang tumben-tumben gitu tiba-tiba muncul. Itu sih gue juga pernah. Iya, kalau yang itu tadi good morning, I love you, itu tuh kayak ya, I can expect that. Pasti lu sayang sama gue kok. Gitu. Kalau gue, kan gue ngehe ya. Gue tahu kalau sayang sama gue. Kalau gue tuh kan murah gitu. Ya, Bo. Gue tuh murahan sekali loh. Kalau gue tuh orang Singapura bilang atas. Gue tuh katanya kalau orang Indonesia bilang bawah, bottom. gue itu gue bisa relate kayak hari ini mau kemana, gue bilang gini, mau kerja, aku bilang gitu, bisa gitu ya, mau kerja gitu, oh yaudah gitu, sama siapa, sendirilah, gue bilang gitu, yaudah gue temenin, gue gini, mau ikutan nemenin masuk ke event, ya enggak lah gitu, aku duduk aja ngopi di mana gitu, entar kalau udah selesai kabarin aja. Itu gue pernah. Aduh, itu gue kayaknya sepanjang gue kerja tuh kayaknya gue tuh jalan tuh kayak Katy Perry, ada fireworknya, tau gak lo ya? Gitu. Iya. Itu gue pernah. Itu menyenangkan. Dijemput di airport. Dijemput di airport, pulang dari. Di airport. Oh, pernah. Pulang dari bisnis trip atau jalan-jalan gitu. Pernah? Iya. Oh, kalau jalan-jalan buat gue nggak biasa aja. Tapi kalau jemput abis bisnis trip tuh menurut gue effort. Karena pasti weekdays. Gue lebih appreciate. Kalau jemput abis bisnis trip, weekdays tuh gue appreciate banget. Gue belum pernah loh. Udah mau nangis tuh kayaknya suaranya. Lagi. Tapi gue pernah gini. Karena I know airport is a big deal ya dalam ungkapan cinta. I know airport is a big deal ya. Gue udah pernah cerita belum sih cerita gue mengenai carrot cake? Carrot cake belum. Oke. Carrot cake, lo ceritanya soal carrot aja. Ceritanya Bobo soal carrot itu udah pernah cerita. Carrot cake belum? Kenapa carrot cake? Jadi gue pernah terjebak di dalam hubungan LDR. Terus gue tahu kita berdua sama-sama suka carrot cake. Terus pacar gue waktu itu mau pulang lebaran tuh ke kampungnya dia. Harus transit di Jakarta. Harus transit di Jakarta. Terus karena kita udah lama gak ketemu, jadi dia bilang gitu, gue tuh transit 3 jam. Gue keluar, kita ketemu, duduk makan, abis itu nanti baru gue nyambung lagi, mau nggak?
Mau dong. Iya. Ya kali dia nggak mau. Terus gue kan Gue nanya ingat sama lagi nih cerita teman-teman. yang mana. Oh my god, Iwet. Gue ingat ini kayaknya yang lo abis itu lo hipnoterapi ya gara-gara dia. Makanya hati-hati sama Aries. Terus kan gue Aries cerita, Aries, gue cerita sama Apa teman gue kabar kan. ya dia sekarang ya? Agelep. Terus apa? Terus temen gue bilang gini, bikin momentum dong deh gitu. Kan bawain apa yang dia suka. Apa ya? Gue kan bodoh kan kayak begitu ya. Gue kan bodoh. Terus dia kan suka carrot cake dan di tempat dia kan gak ada carrot cake. Pesen dong. Gue pesen, Bo. Gue pesen, gue bawa tuh ke airport. Terus Hari gue mau pergi, supir gue sakit. Kala itu gue nggak biasa nyetir, mobil gue tronton. Nggak bisa nyetir juga gue. Terus, aduh, repot banget. Taksi nih, gitu. Taksi dari tempat gue. Nyampe, gue udah nungguin, udah resah, gelisah ya. Di jam yang ditentukan, gue dengan carrot cake say. Orangnya nggak keluar, Web. bohong lo. Kenapa? Oh my god. Oh my god. Gue lupa ya alasannya apa. Akhirnya nggak jadi ketemu. Akhirnya nggak jadi ketemu. Wait. Tunggu. Oh, pesawatnya delay. Dia harus buru-buru masuk, gitu. Jadi sorry, gue ralat. Keluar, tapi akhirnya kita nggak jadi duduk bareng, nggak jadi apa-apa. Cuman keluar di gate. Iya, cuman keluar di gate. Terus gue cuman kasih. Terus abis itu dia masuk lagi. Terus ya udah. Akhirnya kita nggak sempat duduk, nggak sempat apa gitu ya. Tapi yang suspicious buat gue adalah postingan sosial medianya aktif banget selama dia masa nunggu. Jadi buat gue kayaknya udah mulai dahne gitu. Itu gue pulang, gue kecewa, gue sakit hati, gue pulang naik patas. Karena gue merasa to make it more dramatic ya. Iya, karena gue merasa kalau gue naik taksi gue sendirian, gue bisa nangis. Kalau patas kan gue rame-rame ya. Gue pasti kan, gue kan gak suka nangis di depan umum, Iwet. Jadi kan kalau lagi rame banyak orang gitu, gue apa lo gitu. Nyari tantangan aja, gue pulang naik patas. Dan Damri ya. Damri ya. Dan itu yang mungkin disebutkan sebagai intuisi lo tuh nggak pernah salah ya. Pada saat dia cuman ketemu di gate gitu, cuman gue kasih gitu, gue gini. My sense and my intuition, dia bukannya nggak punya waktu, tapi dia emang udah nggak mau bikin waktu buat lo. Jadi ya udah. Nah itu sebetulnya yang paling sakit. Sakitnya tuh di situ. Anjir ya ngapain amat gue bela-belain bro. Itu sih sebenarnya. Sakitnya tuh itu. Gitu. Semenjak saat itu gue nggak pernah makan kue carrot cake lagi. Oh, trauma, PTSD. Lu tuh kalau deket sama orang Bego. sangat available ya buat orang tersebut ya. You know what? Show some dignity, man. Come on lah. Dia yang harus ngejar lo tahu, bukan lo yang ngejar dia kali. Waktu itu kan LDR, Wet. Iya mau LDR. Kayaknya semua sih hubungan lo kayak begitu. Saya memilih untuk menggunakan hak tidak marah saya ya. Kade kali gue. Dalam agama saya ada namanya tawadu. Ya. Tadi lo mau cerita apa tuh kepotong gara-gara cerita gue? Yang mana ya?
yang kan gue nanya dijemput di airport terus gini, gitu. Tuh lu pengen cerita? Oh enggak, ini. Oke, satu-satu ya. Gue nanggepin dulu cerita lo. Kayaknya ya, gue pernah ada di posisi lo loh. Kebucinan, terus abis itu namanya bucin. kebucinan ya? Itu kebucinan, terus abis itu always available. Lo bela-belain waktu lo buat dia, lo bisa cancel ini itu segala macam hanya buat dia. Itu gue pernah di momen itu. Sampai Aries nih, momen dimana anjrit, gue udah bela-belain semuanya buat dia, gue udah begini begitu buat dia, gue ditinggal. Ever since, ingat gak sih gue juga pernah bilang sama lo, gue pengen belajar jadi orang ngehe deh. Ingat gak sih ada momen itu? Iya, gue inget deh kayaknya. Dan iya, selamat kan? Ya, sekarang cita-cita lo terwujud. Tapi itu menurut gue adalah ternyata self-defense mechanism gue. Siti Aisyah siksa adit. Maksud gue gini, karena gue nggak suka dingehein sama orang. Sebelum lu injek pala gue injek pala lu duluan. Oh, gue nggak bisa deh kayaknya. Karena sakitnya nggak enak, Dave. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nggak enak. Makanya setiap kali gue into a relationship, yang Moza bilang, gue kasih cuma 30%, 60% gitu maksimal. Nih, ini juga menarik nih. Ini menarik dibahas. Ini kemarin gue bahas sama teman-teman gue Bebek Krim. Terus tadi teman-teman geng duet ada yang komentar juga love bombing. Lo kalau dapat love bombing, apa yang lo lakukan atau bagaimana reaksi lo? Bombing itu yang melakukan love bombing itu gue, bukan orang itu. Loh, beneran? Love bombing itu gimana? What did you do? Sesimpel gini deh, semua postingannya gue love. Mau postingan feed, mau postingan story, mau apa gue komen, gue love semua. Gue kirimin hadiah, gue kirimin makanan. Kurang love bombing apa? Ada yang nanya Om Dev, ada yang lagi pengajian. Iya, aku kan tinggal dekat masjid. Dia marbot masjid dia. Apa marbot? Orang yang jagain masjid, lu. Nah, gue jadi kalau lo tanya, lo kalau di love bombing kayak apa, gue diemin. Oh, lo lari. Nah, itu lucu karena bukan lari. Gue akan gini. Sorry, this is not your part, it's my part. Oh, don't do it. Oh, yeah. Jadi lah, when the other counterpart love bomb you, lo diem aja, frozen. Gue akan bilang gue nggak suka digituin gitu. Oke, karena waktu kita membahas di teman-teman gue kepecah dua tuh, Wet. Ada yang bilang gini, gue nggak bisa lo kalau di love bombing, gue akan kabur kalau di love bombing. Kenapa? Gue bilang gitu. Karena kayaknya love bombing itu menurut gue kayak too sweet gitu, too sweet dan membuat gue jadi curiga. Kenapa lo gitu? Apaan sih nih gitu? Ada juga setengahnya, ya tentunya di situ gue berada, yang dapat love bombing itu gini. Nah itu gue. Itu gue. Gue tuh kalau dapat love bombing, misalnya dapat text message yang flirtatious gitu, itu gue, gitu. Gue gitu. Gue akan ya, misalnya text messages yang you look nice today gitu, atau dia ngomong gitu pas ketemu, you look nice today gitu, gue akan gitu. Gue gitu. Atau pas pisah gitu, save that smile for me later. Itu gue gitu. Nggak kena sih gue. Nggak kena di gue. Oh iya, gue suka. Iya, gue kalau digituin gue akan gini, kenapa lo gitu? Masa? Tapi ada yang bikin gue meleot. Apa? Misal ya, ini gue meleot nih. Aduh.
Ini ada beberapa nih. Satu. Jangan ditahan, udah deh. Enggak ditahan. Siaran kita enggak tuh ditahan. Enggak penting tapi berpengaruh. Udah deh. Oke. Satu hari gue pulang ke apartemen, tiba-tiba di apartemen udah terhidang makanan. Itu gue nggak bisa tuh. Gue langsung kayak, aduh, gitu. Ya, walaupun makanannya gue nggak suka, not my favorite food, tapi buat gue itu kayak, wah, lemes gue. Lagi. Ketika level koordinasi udah sekretaris sama sekretaris, gue melihat juga di situ. Hah? Maksudnya gimana level koordinasi sekretaris sama sekretaris? Aduh, lo harus rasain. Itu rasanya kayak, gitu. Contoh ya. Oh, jadi sekretarisnya dia janjian jadwalnya sama sekretaris lo? Bukan jadwal, koordinasi masalah surprise buat gue. Oh. Itu melewat gue. Tiba-tiba di kantor udah ada apa gitu yang bombastis. Gue gini, ini gimana cara masuknya? Kok bisa? Gitu. Itu gue langsung bodoh tuh. Terus tiba-tiba di ruang meeting udah ada kue, terus sama orang-orang udah jejer tiup lilin. Nah itu gue kayak, gimana cara ngaturnya gitu. Ya, tapi kuenya dari dia. Nah itu gue meleot di situ. Udah pernah? Udah, ya makanya gue ceritain. Gue belum pernah. Iya, itu meleot. Itu meleot. Satu, belum pernah punya sekretaris, jadi nggak mungkin. Aduh, itu sekretaris gue kalau bisa ngomong sih, aduh banyak banget ceritanya. Jadi kayaknya salah satunya nonton nih. Dia pasti ketawa-tawa sekarang. Jadi sebenarnya ya Wet ya, lu tuh lebih player daripada gue loh. Saudagar, wahai saudagar, dermaga kamu itu kapalnya lebih banyak loh dari kapal aku. Sorry, aku tuh bea cukai. Ya, oke, saya tuh bea cukainya PT Pelabuhan Indonesia, saya tuh. Saya mah bea cukai, bukan cuma dagang-dagang doang di pelabuhan, mah kagak kita. Makanya mungkin kapal aku tuh sering karam karena aku tuh kurang berlatih berlayar ya. Berlatih berlayar ya. Iya, lu tuh soalnya lu bablasin. Semua mah lu bablasin. Gue tuh nggak suka gue nggak bisa main games karena kalau gue kayak contoh love bombing kan juga sebetulnya it's a game people play in love, ya kan? It's quote unquote a game lah gitu. Lo melakukan itu trik-trik lah, it's a game people play in love. Gue tuh nggak bisa, Wen. Dan ketika gue melakukan itu jadinya kasar atau tidak diterima, itu tuh membuat rasa percaya diri gue jadi drop. Contoh ya, gue tuh juga gue pernah punya gebetan kan, terus gue dapat masukan dari teman gue gini, ini dong Nek, ungkapkan pujian lo, ungkapkan. Oh gitu, oke. Gimana misalnya? Oke, gue ungkapkan. Kan lo MC masa nggak bisa ngomong? Oke, gue ungkapkan. Jadi gue tuh gini, you smells nice today, gitu. Bukannya tiap hari baunya gini ya? Gue masih berusaha. Masa sih? Tapi enak ya wanginya, sama kayak kemarin. Oke, kalau gue mau muji nih masalah bau. Gue misalnya mau muji masalah bau. Kalau gue gini, bau apa nih? Baru ya? Kalau dia bilang enggak, sama kayak kemarin. Ya udah, gue bilang, oh sama, kirain baru. Enak sih baunya. Dah. Oh. Ya, mungkin gini ya. Mungkin gue akan terlihat salah di mata teman-teman geng duet ini. Jutek banget. Kenapa sih nggak bisa manis gitu ya? Misalnya gitu ya. Mungkin gue harus hipnoterapi lagi ya. Tapi itu selalu di kepala gue adalah gue nggak mau disakitin. Jadi apapun itu harus gue yang kontrol. Karena once gue lepas kontrol, dan gue punya tendensi ke situ, Dave. Gue punya tendensi ke situ. Gue punya banget tendensi ke situ. Dan gue nggak mau. Lepas kontrol.
nggak bisa. Gue nggak mau lepas kontrol. Tapi ketika lu udah Kalau kalau lepas kontrol tuh artinya lu masih punya kontrol. Nah kalau gue tuh iya. nggak punya kontrol. Nah itu dia. Gue nggak suka gitu. Gue nggak avoidant loh. Gue nggak avoidant. Jadi kecuali kalau hubungan itu udah bener-bener oke, this is real relationship ya. Itu gue amburadul. Lo ingat yang pernah bilang ini, apa yang dia bilang katanya, watch your language, I'm not your stuff. Lo ingat kalimat itu? Itu gue ambiar abis itu. Udah, makanya berantakan gue abis itu. Tapi kalau masih yang kayak setahun gitu ya, belum dia nunjukin bener-bener dia open up gitu, ya gue akan kayak gitu juga. Gue tuh love bombing aja tuh nggak bisa loh. Jadi kayak menghujani postingannya dia gitu. Gue nggak, I never do that loh. Maybe Sama satu lagi ya, Dev. Lo bukan nggak bisa, lo nggak mau. Gitu ya menurut lo? Sama satu lagi ya, berhenti dengerin orang deh. Boleh nggak? Nah ini sekarang ngapain gue dengerin lo berarti? Bukan, maksud gue, lo rasain pakai hati lo mau muji ya lo puji. Jangan lo kata, karena orang bilang lo puji deh Nek sekali-kali gitu. Karena orang lain kan bukan lo. Iya ya, sebenarnya itu ya. In love, we need to stop listening to other people. Just follow your guts. Yes. Yes. Nih satu lagi ya, ini gue ngaku lagi nih. Mungkin gue memang harus hipnoterapi lagi. Tapi in our situation at the moment, kadang-kadang lo nggak bisa 100% percaya sama orang. Dalam artian gini, balik lagi, ini gue ya, mungkin gue harus hipnoterapi lagi. Gue tuh suka gini, ini orang kalau mau deketin gue mau ngapain ya? What do you want? Itu gue udah pasang benteng loh di depan. Gue udah pasang kuda-kuda. Makanya, kalau suka mau dikirimin apa, kan gue selalu bilang, enggak, terima kasih. Because gue nggak mau nanti kemudian jadi, oh dia kan udah terima, dia kan udah ini, dia kan udah itu, that's me. Oh jadi ada utang budi. Iya, jadi kesannya emang gue kayak galak, nggak punya perasaan. Basically gue jagain diri gue aja. I set my boundaries. You never know. Katanya gini, Om Dev cobain pacaran sama Aquarius, katanya gitu. Kenapa Aquarius yang? Kenapa? Jangan bubar lo nanti. Apa? Bubar lo nanti. Aquarius tuh kalau udah ngejar gila banget. Gila banget. Lah, koordinasi sekretaris apa kalau bukan Aquarius? Bah, kayaknya Aquarius belum pernah. Aduh. Yogi itu Aquarius. Iya. Yogi itu Aquarius. Scorpio good in bed, not in relationship. Leo tuh bucin dasarnya. Leo not good anywhere. Leo tuh, aduh, Leo tuh busuk sebenarnya, tau nggak lo? Gemini, I like Gemini. Gemini tuh lumayan bisa handle Leo. Iya. Gemini tuh lumayan bisa handle Leo. Sagittarius? Jangan. Kenapa? Pan kayaknya Gak kuat Sagittarius. lo. Aduh, lo lagi modelan begini kena sama Sagittarius. Kagak bisa Dimainin gue ya. dipegang. Iya. Mulutnya manis banget. Abis lo nanti sama mereka. Gue kayaknya mau pensiun aja deh, Nek. Pelabuhan gue mau gue tutup. Bangkrut ya? Pelabuhannya bangkrut. Nggak ada suntikan dana lagi nih. Pelabuhan aku udah mau ditutup, udah nggak ada lagi kapal yang boleh berlayar. Nggak bisa ya, close ya. Capek orang, ini ngedenger begini aja, harus begini, harus begitu. Capek, Bo, capek. Iya, tapi ya kalau again ya, mungkin juga itu yang membuat gue sampai sekarang susah sekali punya pasangan gitu. Cuma ya gitu.
Sampai gue mikir gini ya, kayaknya gue harus nih lagi. Gue lebih suka sama orang yang nggak kenal sama gue. Maksudnya orang yang nggak kenal sama lo? Misal gini ya. Gue kenalan sama orang nih. Ini udah pernah kejadian, makanya gue kecintaan banget sama orang ini. Gue kenalan sama orang, terus dia, gue kenalin diri gitu ya, Iwet gitu. Siapa? Dia gitu. Gue gini, oke, Iwet. Gitu ya. Ini settingannya bukan random ya, bukan random kenalan ya. Yang lo emang dalam sebuah society, lingkungan yang memang sebenarnya tahu sama tahu lah gitu. Terus siapa? Iwet gitu. Terus dia gini, oh lucu banget namanya gitu. Gue gini, oh nggak tahu nih, ya udah oke. Terus dia gini, so what do you do Iwet? Oh, nggak tahu beneran nih. Terus dia gitu, lu kerja di bidang apa gitu kan? Gue ceritain gue kerja di bidang ini. Oh alah, aku nggak pernah tahu ya. Ayam. Tapi bisa jadi dia pura-pura. Enggak, dia beneran nggak tahu. Dia beneran nggak tahu. Nah itu gue kayak, oke, interesting. Terus nanti gue gantian nanya gitu ya. Sama kayak apa? Sama kayak waktu Zarima gue wawancara, dia baru keluar penjara, dia nggak tahu gue siapa ya. Iya, tapi kan beda kasus ya, dia di penjara mungkin ya. Oke. Iya, itu gue lebih kayak, oh this is interesting. Tapi kalau yang terlalu dipuja, gue suka nonton lu, aduh, gue udah kayak, too much. Tapi makin susah dong nyari orang yang nggak kenal lu siapa. Nah justru itu, gue tuh suka kepikiran apa gue pindah ke luar negeri aja ya. Pindah gitu. Capek gue juga ngeliat lu di sini. Gitu. Lu pindah ke Kanada, jadi gue punya reason to visit. Iya. Ada yang bilang, Iwet pick me gak sih? Terserah, lo mau bilang gue gaslighting, lo mau bilang gue pick me, lo mau bilang gue apa, terserah. Go ahead. Ya, masih mending pick me daripada gue nggak pernah ada yang nge-pick. Dipeluk pagi hari belum pernah. Iniin gitu. Gue tuh sampai gini ya. Gue udah punya janji sama sahabat gue. Gue gini, Bo, kalau sampai nanti gue perlu, I want you to know, dan gue akan ngomong sama lo. Jadi gue tuh janji gini, gue kan belum pernah ngerasain di love bombing atau di flirting atau love bombing gitu ya. Gue tuh janjian sama sahabat gue, kalau gue pengen ngerasain kayak gitu, lo satu hari ya love bombing gue ya. Oke. Gue akan pura-pura ya jadi gebetan yang akan love bombing lo. Oke, gue bilang. Gue akan beracting, tenang, gue jago. Gue tahu lo jago. Gue pengen ngerasain. Oke, lo tinggal kasih tahu gue kapan. I would do it for you. Oke. Gue sampai punya cadangan rencana kalau gue pengen ngerasain di love bombing. Oke. Daripada nunggu nggak kejadian, ngapain? Mendingan gue bikin rencana cadangan. Yang penting kan rasanya. Kan beda, Dev. Gue bisa berakting. Gue kan Sister Hong. Gue bisa acting. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau itu lo happy ya go ahead. Ya ini kan filosofi nggak mampu beli tas asli, nyenengin diri beli tas KW aja. Gue nggak dapat yang asli, ya udahlah saya yang KW. Iya. Begitulah kehidupan aku, nggak penting tapi berpengaruh. Baik. Gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak buat hari ini. Kita mesti siap-siap nih. Sampai ketemu lagi besok ya. Apa nih? Kok gitu? Jangan lupa WhatsApp orang yang kamu sayang. Bilang selamat pagi. Iya. Lo pada DM Dev Gi, bilang selamat pagi. Nggak usah, kalimat-kalimat motivasi cinta-cintaan gitu biar dia happy hari ini, please. Kame ungger. Dah, Nek. Bye.